Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini bersama aku Binga. Hari ini kita mau bahas apa itu Open System Interconnection. Jadi, Open System Interconnection atau yang biasa disingkat OSI adalah kerangka kerja standar yang menjelaskan 7 lapisan yang memungkinkan perangkat komunikasi untuk berinteraksi satu sama lain. Akar model ini sangat penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar jaringan komputer. Mengapa dikatakan sangat penting? Karena OSI menyediakan kerangka referensi standar yang digunakan untuk memastikan perangkat dari vendor yang berbeda dapat berkomunikasi secara lancar. Dengan mengikuti model ini, hardware dan software jaringan dapat bekerja secara interoperatif satu sama lain tanpa tergantung pada produsen atau teknologi spesifik. OSI juga menjadi dasar untuk pengembangan protokol jaringan yang baru. Dengan adanya standar yang jelas, para pengembang dapat merancang protokol yang kompatibel dengan perangkat dan jaringan lain karena setiap protokol harus mengikuti aturan yang sesuai dengan lapisan tertentu dalam model ini. Terdapat 7 lapisan OSI, yaitu diantaranya lapisan pertama yaitu fisik, yang memiliki fungsi sebagai transmisi sinyal. Lapisan fisik menangani transmisi bit data mentah melalui media fisik seperti kabel, serat optik, atau gelombang radio. Yang kedua, yaitu sebagai spesifikasi perangkat keras. Lapisan ini mengidentifikasi karakter perangkat keras seperti tegangan, kecepatan transmisi, dan sinkronisasi sinyal. Yang ketiga, yaitu topologi jaringan. Lapisan fisik juga menentukan bagaimana perangkat keras terhubung secara fisik seperti konfigurasi bus, bintang, atau cincin. Selanjutnya lapisan kedua, penghubung data, yaitu deteksi kesalahan. Lapisan penghubung data bertanggung jawab untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi saat pengiriman data. Selanjutnya lapisan kedua, penghubung data, yaitu diantaranya deteksi kesalahan. Lapisan penghubung data bertanggung jawab untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi saat pengiriman data. Lalu, ada kontrol akses media. Lapisan ini juga mengatur bagaimana perangkat dapat mengakses media berbagi seperti metode CSMA/CD pada Ethernet. Lalu ada pengalamatan perangkat. Lapisan ini memberikan pengalamatan ke perangkat seperti alamat MAC untuk memungkinkan komunikasi di lapisan fisik. Selanjutnya, lapisan 3 yaitu jaringan. Di antaranya pengalamatan logis. Lapisan jaringan bertanggung jawab untuk mengamati perangkat secara logis seperti alamat IP untuk memungkinkan komunikasi end-to-end. Lalu ada routing dan switching. Lapisan ini juga menentukan bagaimana data harus dirutinkan melalui jaringan untuk mencapai tujuan yang benar. Fragmentasi dan defragmentasi. Lapisan ini dapat memecah dan merakit kembali paket data yang terlalu besar untuk ditransmisikan pada lapisan fisik. Kontrol kongesti. Lapisan jaringan menangani masalah kemacetan dengan menerapkan teknik seperti penjadwalan paket dan pembatasan lalu lintas. Berikutnya lapisan 4, yaitu transport. Segmentasi dan reassembling. Lapisan transport membagi data menjadi segmen yang lebih kecil dan dapat dikirim lalu merakit kembali pada sisi penerima. Kontrol aliran. Lapisan ini mengatur kecepatan pengiriman data agar tidak membanjiri penerima dan menyebabkan kehilangan paket. Deteksi dan perbaikan kesalahan. Lapisan transport juga bertanggung jawab untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi selama transmisi. Selanjutnya di lapisan 5 yaitu sesi, ada sinkronisasi. Lapisan sesi bertanggung jawab untuk memulai, mempertahankan, dan mensinkronisasi sesi komunikasi antar aplikasi. Lalu ada pemulihan. Jika terjadi kegagalan, lapisan ini dapat memulihkan sesi dari titik terakhir untuk menghindari pengiriman ulang data. Lalu ada pengolahan sesi. Lapisan sesi juga mengatur mekanisme waktu tunggu untuk memastikan sesi tetap aktif dan terkelola dengan baik. Selanjutnya di lapisan 6, presentasi. Di antaranya encoding. Lapisan presentasi bertanggung jawab untuk mengkode
data dalam format yang dapat dipahami oleh kedua aplikasi. Lalu ada fungsi kompresi. Lapisan ini juga dapat menyusutkan ukuran data dengan menerapkan teknik kompresi yang disepakati. Lalu ada enkripsi. Lapisan presentasi dapat mengenkripsi data untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi yang dikirimkan. Yang terakhir, lapisan 7, yaitu aplikasi. Memiliki fungsi diantaranya antar muka pengguna. Lapisan aplikasi menyediakan antar guna dan layanan yang dapat diakses oleh pengguna atau aplikasi lain. Lalu ada fungsi protokol aplikasi. Pada lapisan ini, protokol aplikasi seperti HTTP, SMTP, dan FTP didefinisikan untuk memfasilitasi komunikasi aplikasi. Lalu ada fungsi sebagai data aplikasi. Lapisan aplikasi juga bertanggung jawab untuk menentukan format data yang dikirimkan dan diterima oleh aplikasi. Terdapat juga kelebihan dari OSI, yaitu diantaranya struktur yang jelas dan modular. OSI membagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan yang terpisah, yaitu Physical Data Link, Network, Transportation, Presentation, and Application. Setiap lapisan ini memiliki fungsi spesifik, seperti mengatur transmisi data, rute jaringan, atau mengelola. Kelebihan yang kedua, OSI diakui secara global sebagai kerangka standar untuk komunikasi jaringan. Dengan mengikuti model ini, vendor dan pengembang dari berbagai negara dapat merancang perangkat keras atau perangkat lunak yang saling kompatibel. Kelebihan yang ketiga, OSI juga mendukung pengembangan berbagai protokol dari produsen yang berbeda, memungkinkan perangkat dari berbagai vendor berfungsi bersama dalam satu jaringan. Dengan mengikuti model OSI, perangkat dari vendor A dapat bekerja dengan perangkat dari vendor B, karena mereka menggunakan bahasa atau protokol komunikasi yang sama di lapisan yang relevan. Lalu terdapat juga kekurangan dari OSI, di antaranya yaitu OSI sangatlah kompleks. Meskipun struktur lapisan OSI terorganisir, kenyataannya implementasi penuh dari semua 7 lapisan seringkali tidak diperlukan dalam aplikasi jaringan modern. Model ini dianggap terlalu kompleks dan tidak efisien dalam beberapa kasus, terutama dalam jaringan kecil atau aplikasi yang hanya membutuhkan beberapa lapisan saja. Misalnya, model TCP/IP yang sering hanya menggunakan 4 lapisan. OSI juga teoritis. Model OSI bersifat konseptual dan tidak secara langsung digunakan dalam jaringan dunia nyata. Sementara OSI dijadikan referensi jaringan modern, seringkali menggunakan protokol seperti TCP/IP yang lebih praktis dan umum digunakan. Kekurangan yang ketiga yaitu kurang fleksibel. OSI dirancang di era sebelum munculnya banyak teknologi modern seperti virtualisasi, cloud computing, dan IoT. Akibatnya, OSI tidak selalu dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi baru. Misalnya, dalam beberapa skenario virtualisasi, batas-batas antara lapisan menjadi kabur dan tidak relevan, sehingga OSI bisa dianggap terlalu kaku dan tidak fleksibel. Berikut beberapa contoh penerapan OSI, yaitu pada lapisan pertama yaitu fisik. Contoh penerapannya kabel serat optik gelombang radio. Lalu pada lapisan kedua penghubung data yaitu internet dan wifi. Pada lapisan ketiga yaitu jaringan, contoh penerapannya adalah IP routing. Dan banyak macam contoh penerapan OSI pada setiap lapisan lainnya. Sekian penjelasan tentang OSI, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!